Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Himatul Aliyah dari kelas 2C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan buku Akidah Akhlak kelas 9 semester 2. Nah, yang pertama yaitu hari kiamat. Hari kiamat sering disebut dengan hari akhir. Pada hari ketika ditandai dengan trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi hancur hingga tak tersisa sedikit pun makhluk di dunia dan gunung-gunung pun meletus. Bumi memuntahkan isi perutnya, jagat raya seisinya, planet-planet, matahari dan seisi langit berantakan. Al-Quran menjelaskan bahwa peristiwa hancurnya alam semesta disebut Yaumus Sa'ah. Nah, kejadian hari akhir itu pasti datang. Sebagai seorang muslim, kita wajib yakin atau percaya sepenuhnya meski tidak tahu kapan waktunya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kepada umatnya bahwa pada saat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam ini akan hancur dan semua makhluk akan mati. Kabar dari disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini telah beserta pada waktunya dan kapanpun, termasuk Rasulullah SAW. Rahasia Allah itu sudah banyak dipertanyakan oleh para sahabat sejak Rasulullah masih hidup. Tetapi pernyataan mereka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 187. Yang artinya, mereka menyatakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah pada sisi Tuhan. Kita seorang pun dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru hara bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hari kiamat juga disebut juga hari kebangkitan. Setelah dunia dan seisinya habis karena hancur lebur, termasuk manusia dihancurkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompet kedua sebagian pertanda akan dibangunkan kembali manusia yang disebut Yaumul Ba'as. Ba'as di sini artinya bangkit. Jadi Yaumul Ba'as yaitu hari ketika manusia dibangkitkan dan dihidupkan kembali kematiannya dan dari kehancurannya. Peristiwa ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 68 yang bunyinya seperti summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, yang artinya kemudian ditiup sangkakala itu lagi sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Nah, pada saat menunggu itu merupakan istilah lain dari hari kiamat, yaitu Yaumul Hars. Pada hari itu manusia dikumpulkan di suatu tempat atau padang yang disebut mahsyar. Manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima pengadilan yang akan menuntutkan masuk ke surga atau lempar ke neraka. Hari itu tidak ada lagi gunanya harta benda. Istri tidak berarti dan anak-anak tidak bisa diharapkan pertolongan. Mereka semua akan berkumpul dan menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surat Asy-Syu'ara yang artinya yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati bersih. Nah, pada manusia akan mempertanggungjawabkan dan dihisab amal telah dilakukannya. Ketika di dunia disebut hari perhitungan. Disebut hari perhitungan karena manusia akan dibangkitkan lagi untuk dihisab dengan keadilan. Allah yang tidak pernah keliru menghitung amal perbuatan manusia dan tidak ada manusia yang dirugikan. Kehidupan kekal di hari kemudian tidak boleh disangkal bagi seorang
beriman. Kehidupan kekal di surga, suatu tempat yang penuh kebahagiaan bersama orang-orang pilihan. Tiada dendam, iri dengki, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kehidupan di neraka tak pernah lepas dari siksaan malaikat Malik yang bengis, penuh kebencian dan tak segan-segan mengoyak-ngoyak tubuh kita. Maka kita harus yakin bahwa akan nada kehidupan berikutnya di akhirat. Penegasan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 28 sebagai berikut. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Yang artinya, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan, kemudian dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah dikembalikan. Dari uraian di atas kita mendapatkan gambaran tentang hari kiamat, yaitu keberakhiran semua kehidupan di dunia. Setelah ini Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dan mengumpulkan perhitungan manusia akan melihat semua amal perbuatannya mereka di dunia. Orang yang kebahagiaannya sedangkan orang yang tidak beriman dan kehidupan diwarnai Allah kemaksiatan, maka pasti akan menerima balasan siksa neraka yang sangat pedih. Keyakinan kepada adanya hari kiamat dapat meningkatkan keimanan seseorang sehingga semakin meningkatkan semangat untuk mempersiapkan diri menghadapi alam akhirat, yaitu bersegeralah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan mengingat hari kiamat, setidaknya akan merasa takut melakukan perbuatan yang menyimpang, karena semua yang dilakukan pasti akan mendapatkan balasan di akhirat. Boleh dikatakan bahwa orang yang beriman kepada hari akhir tidak merasa takut datangnya kematian, karena hal itu bukan telah selesai menjalankan tugasnya, tetapi tugas besar masih menghadang, yaitu mempertanggungjawabkan amal perbuatan di kehidupan akhirat yang kekal abadi. Nah, berdasar dari Al-Quran dan hadis tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan tentang kebenaran dan masa kehancuran sebagai berikut. Yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi beserta seisinya ini tidak dengan main-main, tetapi dengan sungguh-sungguh. Maka apabila tiba saatnya, bumi ini akan menghancurkan. Nah, yang kedua yaitu Allah menciptakan langit dan bumi beserta seisinya ini tidak disertai dengan kehikmatan yang dapat diambil pelajaran. Allah tidak akan menyamakan orang yang beriman atas penciptaan itu dengan orang-orang yang mengingkari. Nah, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kiamat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro yang artinya kiamat kecil, dan yang kedua kiamat kubro yang artinya kiamat besar. Nah, kiamat sugro merupakan istilah dari hari kiamat kematian seseorang. Dapat pula diartikan rusaknya alam yang bersifat sebagian saja, misalnya bencana. Sedangkan kiamat kubro itu menghancurkan alam semesta. Kiamat kubro hanya terjadi sekali pada waktu yang telah ditentukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kiamat kubro disebut juga Yaumus Sa'ah. Pada pembahasan ini kita fokus pada kiamat kubro yang bisa disebut dengan kiamat. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Muslim yang artinya berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 perkara apabila telah keluar tidaklah bermanfaat iman seseorang kecuali apabila telah beriman sebelumnya dan telah beramal baik dengan keimanannya tersebut. 3 perkara tersebut ialah terbitnya matahari dari arah barat, keluarnya Dajjal, dan keluarnya hewan-hewan aneh dari dalam bumi. Dari dalil di atas dapat kita cermati beberapa tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjelang hari kiamat Allah menurunkan kabut tipis sehingga seluruh kaum muslim mengalami kematian sementara kaum kafir masih hidup. Yang kedua, munculnya Dajjal yang di tengah-tengah umat manusia yang akan menipu sehingga manusia banyak yang tersesat. Nah, hikmah iman kepada hari akhir. Kita dapat mengambil hikmah dengan beriman kepada hari akhir bagi hidup kita. Manfaat yang bisa kita ambil dari beriman kepada hari akhir yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan
kesadaran bahwa dunia ini akan berakhir dan akan menapaki kehidupan yang kekal. Yang kedua, meningkatkan kepada kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan di dunia ini tetapi kehidupan di akhirat. Yang ketiga, menampakkan diri bahwa kesenangan hidup di dunia sangat kecil, artinya sehingga kita akan meningkatkan kehidupan ke akhirat dengan senantiasa mentaati segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. Nah, agar beriman kepada hari akhir memberi manfaat yang nyata bagi kita, maka perilaku kita harus mencerminkan keimanan pada hari akhir yang sebenarnya. Perilaku tersebut sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu tidak berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan keduniawian yang terkadang malah menjerumuskan kepada pelanggaran hukum agama. Yang kedua, mencari rezeki atau nafkah dari yang hal sehingga yang dimakan oleh keluarga mempunyai manfaat lahir batin. Nah, yaitu alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, di sini ada 8, yaitu yang pertama alam barzah, yaumul ba'as, yaumul hajj, yaumul jaza, yaumul hisab, dan yaumul mizan, sirah, surga, neraka. Ciri-ciri orang berilmu. Yang pertama, giat belajar dan berdoa, selalu berpikir masa depan lebih baik, mempunyai ide-ide cemerlang, berpikir positif, berprasangka baik, menghargai waktu, suka kepada hal-hal yang baru. Adab dengan saudara, teman, dan tetangga. Nah, akhlak terhadap saudara, teman, dan tetangga yaitu mempunyai wewenang. Nah, yang pertama, tidak menyakiti dan melukainya. Yang kedua, mengucapkan salam. Yang ketiga, bermuka berseri-seri ceria saat bertemu. Yang keempat, menolong saat dalam kesulitan. Yang kelima, menasehati dengan lemah lembut. Yang keenam, menutup aib. Yang ketujuh, saling berkunjung. Yang kedelapan, bersikap ramah. Nah, mungkin inilah hasil dari presentasi saya. Apabila dari awal sampai akhir ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.